Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Rahmadani. Dalam pemenuhan tugas bioanalitik saya, izinkan saya mempresentasikan hasil resum dalam makalah saya yang berjudul Analisis Kreatinin dalam Sampel Serum Manusia dengan Metode Spektrofotometri. Next. Nah, kreatinin adalah molekul biologi tidak beracun hasil proses pemecahan kreatin fosfat dalam sistem metabolisme tubuh. Nah, dalam ginjal, penyaringan kreatinin dilakukan tanpa penyerapan ulang. Hal ini mengakibatkan penurunan kinerja ginjal saat proses filtrasi karena meningkatnya kadar kreatinin dalam darah. Sehingga dengan mengetahui kadar kreatinin dalam darah dan urin, akan dapat dihitung kreatinin clearance yang mencerminkan laju filtrasi pada glomerulus. Nah, next. Dengan mengetahui kadar kreatinin dalam darah dan urin, akan dapat dihitung kreatinin clearance yang mencerminkan laju filtrasi pada glomerulus. Nah, terdapat salah satu reaksi yang disebut reaksi Jeff. Namun reaksi Jeff ini kurang sensitif dan presisi untuk dilakukan, sehingga dilakukan modifikasi dalam metode ini dengan melakukan adsorpsi kreatinin secara spesifik, menghilangkan molekul pengganggu, dialisis, variasi pH, dan pengukuran laju secara kinetik. Nah, mengapa reaksi Jeff ini tidak spesifik dan kurang sensitif? Karena dalam reaksi Jeff ini belum mampu menghilangkan senyawa pengotor yang ada dalam sampel, sehingga dilakukan modifikasi. Nah, namun melakukan modifikasi pun belum cukup untuk menghilangkan senyawa pengganggu yang ada dalam sel sampel, yaitu yang kita gunakan sampel biologi adalah sampel serum pada manusia. Dan penerapan modifikasi ini pun membutuhkan biaya yang tinggi, sehingga tidak cocok untuk diterapkan. Next. Nah, modifikasi lain yang digunakan salah satunya adalah dengan menerapkan sistem multi-enzim. Sistem ini dilakukan untuk peningkatan spesifisitas dalam menentukan kreatinin karena menghasilkan hasil yang akurat. Nah, namun dalam melakukan sistem ini pun harus sangat berhati-hati karena penggunaan banyak enzim dapat meningkatkan gangguan. Selain itu, metode ini membutuhkan biaya yang tinggi juga. Next. Sehingga dalam penelitian kita, pada jurnal yang saya resum digunakan metode spektrofotometri. Dalam penelitian ini digunakan metode spektrofotometri untuk menguji kadar kreatinin. Tujuannya adalah untuk pengembangan metode karena diharapkan mampu menghasilkan sensitivitas tinggi dalam analisis dan tentunya untuk menghemat waktu serta biaya. Karena metode ini cukup terjangkau biayanya, tidak seperti metode sebelumnya. Nah, dalam metode ini digunakan reagen metol yang larut dalam air dengan harga murah dan tidak terlalu beracun. Next. Dalam metode spektrofotometri ini, bahan yang digunakan adalah metol, air suling, sampel serum manusia sebagai sampel kita, tembaga 2 sulfat pentahidrat, dan buffer asetat pH 5,4. Next. Metode pertama adalah preparasi sampel. Jadi penggunaan air suling ganda dalam labu standar berwarna kuning yang didinginkan dalam suhu 4 derajat Celcius. Kemudian pembuatan larutan metol 58 μmolar dengan melarutkan 200 mg dalam 10 ml air suling. Kemudian larutan tembaga 2,06 μmolar dibuat dengan melarutkan 5 mg tembaga 2 sulfat pentahidrat dalam 10 ml air suling. Kemudian, sampel kreatinin dibuat dengan variasi konsentrasi dengan melarutkannya di air suling ganda. Dan yang terakhir adalah pembuatan larutan stok dengan konsentrasi 10 μmolar buffer asetat dengan pH 5,4 disiapkan dan digunakan selama penelitian. Next. Analisis kreatinin dengan spektrofotometri. Untuk kalibrasi kadar kreatinin dibuat larutan belangko dengan mencampurkan 3 ml reagen yang mengandung 1,93 μmolar metol, 1 μmolar buffer asetat pH 5,4, dan 68,6 μmolar tembaga. Reaksi dimulai dengan penambahan 100 ml berbagai konsentrasi kreatinin dalam sampel serum.
Campuran didiamkan selama 30 menit pada suhu ruang, karena suhu ruang ini adalah suhu yang paling optimum. Kemudian diuji absorbansi larutan campuran dengan alat spektrofotometer. Kita menggunakan alat spektrofotometer 610 model JASCO UV-DEC pada panjang gelombang 530 nanometer. Next. Untuk pengaruh suhu terhadap sensitivitas pengujian, ini adalah salah satu pengaruh hasil pengujian yang kita dapatkan. Jadi ada beberapa pengaruh indikator untuk apa yang kita dapatkan. Yang pertama ini untuk pengaruh suhu. Sebelumnya dilakukan prainkubasi 1,93 μmolar metol, 68,66 μmolar tembaga, dan 342,2 μmolar kreatinin dalam 1 μmolar buffer asetat pH 5,4 yang divariasi di suhu dengan kisaran 0 sampai 60 derajat Celcius. Kemudian didapatkan absorbansi yang mendekati konstan pada larutan prainkubasi dengan suhu 20 sampai 35 derajat Celcius. Nah, suhu yang didapatkan ini adalah kisaran suhu optimal. Jadi ketika suhu berada di atas atau di bawah suhu optimal, yang didapatkan absorbansinya tidak maksimal. Kemudian pengaruh pada pH larutan buffer pada absorbansi adalah terjadi peningkatan absorbansi secara bertahap seiring naiknya pH buffer maksimal hingga pH 5,4. Nah, kenapa harus pH 5,4? Karena ini adalah pH yang paling optimum. Kemudian untuk waktu reaksi optimum adalah 30 menit dan kestabilan warna bertahan hingga 6 jam dengan reagen yang digunakan. Sehingga dalam 6 jam ini reaksi yang didapatkan adalah berbentuk stabil dan tidak rusak. Sehingga 6 jam ini adalah waktu paling optimum. Dengan sebelumnya reaksi yang digunakan adalah selama 30 menit. Next. Hasil pengujian menunjukkan meningkatnya absorbansi akibat meningkatnya konsentrasi reagen yang digunakan dalam 3 mili larutan sampel. Absorbansi konstan selain pada 1,93 μmolar metol dan 68,66 μmolar tembaga. Metol yang teroksidasi mempunyai panjang gelombang absorbansi maksimal. Sehingga pengujian terhadap larutan buffer juga membantu untuk mencapai absorbansi optimal dan membantu efektivitas pengujian. Next. Sehingga dapat kita simpulkan pada pengujian ini, dalam menguji kadar kreatinin dengan metode spektrofotometri yang optimal, parameter yang perlu diperhatikan adalah pH buffer, konsentrasi sampel, suhu, dan waktu reaksi, karena itu sangat mempengaruhi kurva kalibrasi yang kita dapatkan. Dan absorbansi yang kita dapatkan apakah maksimal atau tidak. Kemudian dengan kondisi optimum dapat menghasilkan absorbansi maksimum dari sampel kreatinin yang digunakan. Dalam hal ini sampel biologi kita adalah serum manusia. Sekian, terima kasih atas atensinya dalam menyaksikan presentasi yang saya lakukan. Selamat sore.